Beliau tidak tertarik sekali dengan jabatan. Dibandingkan dengan kehidupan kita hari ini, kita akan malah hari ini menjadi manusia yang gila dengan jabatan. Kalau kita ingin mendapatkan jabatan secara normal, nggak mungkin kita sogok pun mau. Walaupun kita tahu bahwa sogok itu api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan sampaikan sejarah singkat yang sangat menyedihkan. Imam Abu Hanifah mati diracun oleh penguasa yang zalim. Kan sangat menyedihkan, seorang ulama besar setingkat Imam Abu Hanifah itu harus mengakhiri hidupnya dengan diracun, dengan disiksa di akhir hidupnya. Padahal beliau seorang yang sangat alim, dengan ilmu yang banyak, dengan sikap istiqamah dan khusyuk yang sangat tinggi. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat warak. Beliau sebagai ulama yang sangat hati-hati dalam semua hal, termasuk dalam fatwa yang beliau keluarkan. Beliau seorang ulama yang khusyuk. Hari-hari yang beliau lalui, hidupnya penuh dengan zikir. Hidupnya kadang diselingi dengan tangis karena kedekatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa menjaga kesucian dirinya, kesucian hatinya, kesucian makanan yang dia makan. Dan hari-hari yang beliau lalui, setiap hari beliau mengkhatam Al-Quran 1 kali. Dan setiap malam juga beliau khatam Al-Quran 1 kali. Di 1 hari 1 malam beliau khatam Al-Quran 2 kali. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita hari ini. Kadang ada kawan-kawan kita yang seumur hidup sampai hari ini, padahal umurnya sudah 60-70 tahun, belum pernah sekalipun mengkhatam Al-Quran. Bandingkan kehidupan kita dengan Imam Abu Hanifah. Dia pada saat beliau umur 50 tahun, beliau dipanggil oleh gubernur Irak yang bernama Yazid bin Amir. Untuk apa dipanggil? Beliau dipanggil ingin diberikan jabatan. Jabatan sebagai kepala pengadilan. Jabatan sebagai hakim di Kufah, di tempat kelahiran beliau. Tapi beliau mengatakan minta maaf. Beliau tidak tertarik sekali dengan jabatan. Dibandingkan dengan kehidupan kita hari ini, kita akan malah hari ini menjadi manusia yang gila dengan jabatan. Kalau kita ingin mendapatkan jabatan secara normal, nggak mungkin kita sogok pun mau. Walaupun kita tahu bahwa sogok itu api yang akan membakar kita nanti pada hari kemudian. Ar-rashi wal murtashi fi hiri jahannam. Orang yang sogok dan pemakan sogok, kedua-duanya di dalam neraka jahannam. Tapi berbalik dengan sikap Abu Hanifah. Abu Hanifah ditawarkan jabatan ketua pengadilan sebagai hakim tinggi. Beliau menolak jabatan itu. Karena beliau menolak, beliau ditahan selama 2 minggu. Setelah ditahan 2 minggu, tetap dibujuk beliau untuk menerima jabatan itu. Beliau tetap menolak. Kemudian beliau disiksa. Beliau dipukul 110 kali cambuk 11 malam. Di setiap malam beliau dipukul 10 kali dicambuk. Malah ada riwayat lain yang mengatakan bahwa pada saat beliau dicambuk, beliau hanya menggunakan celana, karena tidak dibolehkan menggunakan pakaian. Beliau menggunakan celana yang kalau ditarik ke atas itu tertutup pusatnya, di bawah tertutup lututnya, sehingga auratnya tidak nampak. Jadi pada saat sedang dicambuk, tali celananya putus. Sampai beliau mengatakan kepada pencambuk, berhenti dulu, tali celanaku putus. Jangan sampai celanaku jatuh, auratku nampak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau disiksa yang sedemikian rupa. Tapi beliau tetap menolak, tidak mau menerima jabatan. Satu ketika sang raja mendatanginya dengan membawa uang 10.000 dirham. Karena dipaksa harus terima uang 10.000 dirham, beliau terima. Setelah utusan raja pulang, beliau memberikan wasiat kepada anaknya, "Hai anakku,
ini uang kau simpan di sudut rumah. Apabila aku nanti mati, uang 10.000 dirham ini engkau antarkan kembali kepada raja. Aku tidak menerimanya. Jadi begitulah amanah yang dilaksanakan oleh anaknya. Dan pada saat beliau sudah meninggal dunia, harta itu, kekayaan itu, atau hadiah itu dikembalikan kepada raja. Pada saat beliau menolak jabatan itu, raja pun bertambah marah, bertambah geram dia. Akhirnya suatu ketika beliau dipanggil ke istana. Sampai ke istana tetap dibujuk. Tidak bisa dibujuk, dipaksa untuk menerima jabatan itu. Tapi beliau tetap tidak mau menerima jabatan sebagai hakim. Pada saat beliau tidak mau menerima jabatan hakim, beliau dipaksa untuk meminum air yang sudah disiapkan. Pada awalnya beliau tidak mau meminum karena beliau punya firasat lain. Tapi dipaksa oleh raja untuk meminum air yang ada di gelas itu yang sudah disiapkan. Lalu beliau meminumnya. Setelah beliau minum, kemudian beliau kembali diantar ke penjara. Sampai di penjara, perut beliau sakit. Kemudian beliau berkelupur-kelupur. Kemudian beliau dalam keadaan sangat panik. Tapi beliau masih sadar bahwa umurnya tidak panjang. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun atas segala kesalahan, kalau memang dia punya kesalahan. Karena beliau merasa bahwa tidak lama lagi beliau akan meninggalkan dunia. Dan memang begitu yang terjadi. Setelah beliau merasakan sakit yang cukup berat, tanpa ada pertolongan, tanpa ada obat, tanpa ada yang peduli, memang betul-betul disiksa, memang diharapkan oleh raja supaya mati, beliau bersujud. Beliau mohon ampun kepada Allah. Maka beliau pun mati dalam kondisi bersujud kepada Allah sambil menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya berasal daripada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Itulah kisah singkat kehidupan seorang imam yang bernama Imam Abu Hanifah. Inilah yang kita kenal dengan ulama pewaris Nabi. Jadi siap menanggung segala macam resiko, siap menanggung segala macam konsekuensi. Lebih memilih dia hidup dalam kondisi melarat, lebih memilih apapun konsekuensi yang diterima daripada harus bekerja sama di bawah kekuasaan dan raja yang zalim. Jadi mudah-mudahan kalau yang selama ini kita rindu bagaimana sebenarnya ulama pewaris Nabi, itulah salah satu contoh Imam Abu Hanifah, sosok seorang ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi adalah ulama yang tidak memperbudak diri dengan penguasa yang zalim. Ulama yang tidak memperbudak diri, tidak bisa diperbudak dengan harta, jabatan dan kekuasaan. Malah jabatan dan kekuasaan diantar ke rumahnya, beliau menolak karena jabatan bisa membuat dia jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jabatan itu dapat membuat dia larut dengan kehidupan dunia. Jabatan itu akan membuat lidahnya tidak akan pernah basah lagi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan yang penuh dengan keserakahan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengantarkan kepalanya untuk senantiasa sujud siang malam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan itu dia perkirakan akan membuat dia tidak mampu mengkhatam Al-Quran setiap hari. Jabatan itu dia perkirakan tidak akan mampu dia lagi mengkhatam Al-Quran setiap malamnya. Jadi mudah-mudahan berhati-hatilah kita dengan jabatan. Apalagi yang hari ini posisi kita sebagai orang yang jual beli jabatan. Itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita nanti pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah kehidupan seorang imam besar yang kita kenal hari ini, perjuangannya bisa kita titi, bisa kita ikuti, bisa kita ambil sebagai sebuah pencerahan untuk membina kehidupan yang lebih layak adanya. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.